Ini adalah laptop yang cocok banget buat pelajar atau konten kreator baru. Jadi kalau kalian bukan salah satunya, ya gak usah beli. Bercanda ya, kalian semua bisa beli lewat link yang ada di deskripsi. Tentu aja supaya gue makin kaya. Whatsapp Surya di sini, dan ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 1, ditenagai oleh Ryzen 3 7320U. Dan dengan harga 6 jutaan aja, udah jelas laptop ini sangat menggoda. Bayangin aja, di harga segini, kita udah bisa dapetin laptop 4 core 8 thread, RAM 8GB, plus grafik card Radeon Vega. Dengan spek segini sih ekspektasinya, kita harusnya udah bisa pakai laptop ini untuk kebutuhan sekolah, kuliah, kantoran, hingga content creation seperti desain grafis dan editing video ringan. Dan bisa juga untuk gaming ringan seperti game-game e-sport. Sebelum makin dalam bahas performanya, kita bahas dulu desainnya. Laptop ini cukup tipis dan ringan. Bodi bawahnya berbahan plastik dan bagian cover serta interiornya berbahan plastik juga dengan finishing matte yang looksnya mirip aluminium. Untuk segi desain ini cukup oke lah untuk harganya. Nggak kelihatan plastik banget, jadi masih ada kesan premiumnya. Kalau kita pegang laptop ini juga sidik jari kita gak bakalan gampang nempel karena finishing matte-nya ini. Kemudian untuk layarnya, di sini udah beresolusi Full HD dengan ukuran 14 inch. Dipakai untuk nonton atau kerja terasa nyaman. Warna yang dihasilkan juga cukup keluar, cuma untuk viewing angle-nya itu harus pas lurus menghadap ke mata ya, supaya warnanya gak ada distorsi. Untuk akurasi warnanya belum terlalu akurat ya, untuk rating sRGB-nya. Jadi untuk bagian layar ini agak sedikit disayangkan ya, karena sebenarnya dikit lagi laptop ini bisa benar-benar perfect untuk dipakai content creation. Terutama kalau kalian yang suka desain ya, dan untuk editing video juga biasanya color grading itu butuh akurasi warna yang oke. Kemudian untuk speakernya, laptop ini terdengar nyaring, dipakai nonton juga powernya lumayan. Gue jarang pakai sampai di atas 80% karena memang sekencang itu speakernya. Di kisaran 50% aja menurut gue udah cukup gede powernya. Treble-nya oke, cuma kayaknya ini bassnya kurang berasa. Berasa kurang bulat gitu, berasa kurang nendang ya. Kemudian posisinya itu dia ada di bagian depan, langsung nembak ke depan kita. Agak ke bawah dikit lah, jadi dia itu mantul di depan permukaan laptop ya. Kemudian untuk keyboardnya, ini jadi salah satu senjata andalan Lenovo dalam setiap rilisan laptopnya. Keyboardnya ini beneran enak banget dipakai ngetik dengan cepat. Jarak antar keyboardnya udah cukup pas, tombol-tombolnya empuk, dan durability-nya juga oke. Sejak pertama kali gue punya laptop itu gue pakai Lenovo di tahun 2013 dengan layout yang kurang lebih masih sama kayak laptop ini. Dan feel ngetiknya di keyboardnya ini masih gak beda jauh dengan laptop yang gue pakai waktu itu. Untuk keyboardnya sejauh ini gak ada komplain. Kemudian untuk touchpad di sini juga cukup luas dengan desain yang sleek senada dengan warna body. Untuk penggunaannya cukup responsif, cukup licin dan minim delay. Ya tipikal touchpad di kebanyakan laptop Windows. Kemudian untuk port-portnya di sini udah lengkap. Di sebelah kiri ada charger, USB 3.0, HDMI, USB-C dan 3,5 mm audio jack. Dan di sebelah kanan ada satu lagi USB dan satu card reader. Kemudian untuk ketahanan baterainya, untuk penggunaan medium sih sebenarnya masih cukup awet ya, seperti nonton YouTube, editing foto, download beberapa apps, banyak buka Chrome tab sekaligus, ya masih bisa awet sekitar 7-8 jam. Ini termasuk irit ya baterainya, karena penggunaan yang semacam itu menurut gue adalah penggunaan yang umum ya untuk dipakai pelajar ataupun pekerja kantoran. Kalau mau pakai untuk editing video, saran gue sih mending sambil colok charger aja supaya performanya lebih maksimal. Di performance test ini kita tes mulai dari Cinebench R23 yang dapat skor di 4600-an dan Cinebench R20 dapat skor di 1700-an. Untuk multicore skor segini, dia ini posisinya sedikit lebih kencang daripada Core i7 generasi keempat yang versi desktop.
Kemudian untuk SSD-nya ini juga tergolong cepat dengan speed read di 1700-an dan 1400-an Mbps untuk speed write-nya. Selain itu kita juga tes untuk Blender BMW Test, selesai dalam waktu 9 menit 3 detik. Kemudian lanjut lagi tes di Unigine Heaven Benchmark, kurang lebih dapat skor segini. Selain itu juga dipakai untuk editing foto. Di Photoshop ini terasa cukup lancar, seperti tambah-tambah efek di tulisan, dan juga saat dipakai editing video di Premiere Pro, playback 1080p, ini juga terasa lancar dan responsif. Ya bakalan ada sedikit stutter kalau misalkan kalian pakai efek yang cukup banyak. Kemudian untuk gaming testnya, ini awalnya gue udah download Valorant, cuma sayangnya di sini ada kendala di Vanguard-nya. Jadi pas lagi main tiba-tiba sering banget keluar ke desktop gitu. Jadi sebagai gantinya di sini kita main game sejuta umat juga, yaitu Minecraft. Di setting basic ya, dan resolusi 1080p kita dapat di rata-rata 60-an fps, yang kadang bisa turun hingga 45 fps. Dengan suhu yang berada di kisaran 60 derajat Celcius. Jadi overall untuk performanya ini menurut gue masih bisa diandalkan untuk pelajar atau pekerja kantoran. Bahkan hingga konten kreator pun masih bisa pakai laptop ini. Dipakai untuk bikin konten-konten pendek juga masih oke ya, seperti short atau bikin reels dan juga TikTok. Jadi gimana menurut kalian? Apakah laptop ini udah worth it untuk harga 6 jutaan? Boleh komen di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video.